Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggikannya. Kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara kaum muslimin, kewajiban mereka untuk senantiasa saling memberikan wasiat ketakwaan antara satu dan yang lainnya. Maka saya memberikan wasiat ketakwaan kepada para jamaah semua. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan kaum muslimin terhadap Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik itu pada diri kita atau segala sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, ataupun apapun yang terjadi di atas langit, maka semua diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya di bumi ini, demikian juga di langit. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita ini, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati nanti di yaumil akhir. Kamilah yang akan menghidupkan mereka kembali setelah mereka mengalami kematian dari kehidupan mereka di dunia, dibangkitkan di yaumil akhir. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat, merekam, menulis apa saja yang telah dilakukan oleh manusia semasa hidupnya, bahkan asar-asar mereka, jejak-jejak mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direkam oleh Allah. Dimanapun kaki ini berpijak, maka ada catatannya dan rekamannya. Dimanapun mata ini memandang di suatu tempat, maka ada catatannya, ada rekamannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun tangan ini memegang dan menyentuh, ada rekamannya, ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan apapun yang dikerjakan oleh manusia
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jejak-jejak kita di muka bumi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita berjalan. Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan bumi tempat kita berpijak ini akan berbicara pada hari kiamat untuk menceritakan seluruh apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu bumi ini akan menceritakan berita-beritanya, kejadian-kejadiannya, apa yang telah terjadi di muka bumi ini, apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Maka bumi akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengelak pada waktu itu. Bahkan tidak hanya bumi ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jasad kita, jasmani kita, tubuh kita akan Allah taala jadikan mampu berbicara dan menceritakan apa yang telah dia lakukan semasa di dunia. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu di mana pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka akan memberikan persaksian dengan apa yang mereka kerjakan dahulu semasa di dunia. Wa qalu, bahkan si pemilik jasmani ini akan berkata, wa qalu li juludihim, mereka akan berkata kepada kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan persaksian atas kami? Qalu antaqana Allah, qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Maka kulit-kulit itu pun akan berkata kepada jasmaninya, kepada pemilik jasmani tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kami bisa berbicara, karena dialah Allah yang mampu menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Allah mampu menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, sehingga dia nanti akan memberikan persaksian dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia saksikan, kerjakan semasa di dunia. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita ini dicatat, direkam oleh Allah, tidak ada satu jejak kaki pun, tidak ada satu tempat duduk pun yang kita duduki, tidak ada satu tempat pun yang kita singgahi, melainkan semua direkam dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang bijak, seorang mukmin yang cerdas, maka dia tidak akan meninggalkan jejaknya semasa hidupnya kecuali jejak-jejak kebaikan. Karena pada hakikatnya kehidupan ini seperti yang sudah kita pahami, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, hanyalah sebuah perjalanan. Kita hanya sebatas singgah di dunia ini. Kita tidak menetap di dunia ini selamanya, abadi selamanya. Kita bukan penduduk asli dunia. Karena aslinya manusia awalnya tinggal di surga, yaitu Adam alaihissalam. Kita hanya sebatas singgah di dunia ini. Sebaik-baik orang yang beriman, yang faham tentang hal itu, dia berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ketika dia meninggalkan dunia ini, kemudian dia berpindah kepada tempat berikutnya, yaitu alam kubur, alam barzakh, maka dia tetap mendapatkan kebaikan, karena dia meninggalkan kebaikan di tempat yang telah dia tinggalkan. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadisnya menyebutkan beberapa amalan-amalan sebagai bekal bagi seorang hamba mukmin, agar ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka masih tetap mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Mereka meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan, Nabi SAW bersabda, disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara, ada banyak amal, namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada 7 amalan. Sesungguhnya di antara
amal seorang mukmin dan kebaikan-kebaikannya yang tetap terus mengalir pahalanya padahal dia sudah meninggal dunia, ba'da mautihi, setelah dia meninggal dunia, setelah kematiannya, tapi tetap terus berjalan pahalanya, kebaikannya. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu yang dia ajarkan kepada manusia dan dia sebarkan ilmu itu, dia share. Ilmu yang dia ajarkan kepada manusia, kemudian dia sebarkan ilmu itu kepada manusia. Maka ketika dia telah meninggal dunia, jasadnya telah terkubur di dalam tanah, bahkan telah busuk. Ruhnya telah berpindah ke alam kubur, ke alam barzakh. Namun amalnya ini tetap terus hidup bersama orang-orang yang masih hidup di dunia. Bahkan mungkin masa kehidupannya di dunia, bahkan mungkin amal atau ilmunya tadi lebih panjang umurnya di dunia dibandingkan umur orang tersebut ketika hidup di dunia. Dia mungkin hidup di dunia 20 tahun. Dia mungkin hidup di dunia hanya 30, 40, 50, 60. Tapi ilmu yang dia tinggalkan bisa sampai ratusan tahun dimanfaatkan oleh manusia. Bahkan mungkin sampai ribuan tahun, dan dia tetap terus mendapatkan pahala kebaikan. Dia meninggalkan jejak kebaikan ketika dia meninggalkan dunia. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladan salihan tarakah. Di antara amal yang tetap terus berjalan pahalanya bagi seorang mukmin ketika dia meninggalkan anak yang saleh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan bimbingan kepada kita agar kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Bagi orang-orang yang berusaha menjadikan anak mereka menjadi anak yang saleh dengan didikan-didikan Islam, sehingga ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka meninggalkan jejak kebaikan dengan meninggalkan anak-anak yang saleh. Yang itu akan menjadi pahala bagi orang tuanya terus sepanjang hidup anaknya, bahkan mungkin melahirkan anak, cucu, cicit yang saleh lagi. Alhamdulillah, terus mengalir pahala orang tuanya. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mushafan warathahu, yakni orang-orang yang mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf, menginfakkan mushaf yang itu dibaca, mushaf Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang tatkala dia meninggal dunia. Orang membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf yang telah dia wariskan tadi, maka dia mendapatkan pahala bacaan orang yang masih hidup di dunia, padahal jasadnya telah busuk di dalam tanah, ruhnya telah berada di alam barzakh, di alam kubur, tapi dia seperti orang yang hidup, seperti orang yang membaca Al-Quran, pahalanya sama. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au masjidan banahu, atau dia membangun sebuah masjid di mana orang-orang mengerjakan sholat dalam masjid tersebut, dia mendapatkan pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Ada 100 orang yang sholat di masjid, dia mendapatkan pahalanya. Ada 1000 orang yang sholat di masjid, dia mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin sholat setiap harinya di masjid, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, tapi tiap hari manusia mengerjakan, kaum muslimin mengerjakan sholat di masjid-masjid Allah. Bagi siapa yang ikut serta membangun masjid di dalamnya ketika dia meninggal dunia, maka dia akan tetap mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengerjakan sholat di dalam masjid. Au baitan, yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au baitan li ibnis sabil banah, atau dia membangun sebuah rumah untuk para musafir ibnus sabil sebagai rumah persinggahan. Ini yang sudah jarang dilakukan oleh sebagian manusia. Yang membuat rumah-rumah persinggahan, peristirahatan untuk para musafir. Ini merupakan pahala yang akan tetap terus mengalir bagi seorang yang telah meninggal dunia. Yang keenam kata beliau sallallahu alaihi wasallam, au nahron ajroh, atau sungai yang sengaja dia alirkan, dia keluarkan biaya untuk mengalirkan sungai, yang mana air sungai itu dimanfaatkan oleh manusia. Sebanyak manusia mendapatkan manfaat dari air tersebut, ketika dia telah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala memberi minum manusia. Ataupun semisal itu seperti membuatkan air-air ataupun sumur-sumur yang mana itu diambil manfaatnya oleh manusia setelah dia meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan pahala meninggalkan jejak kebaikan. Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekatan,
Shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi, yakni sedekah yang dia keluarkan di masa sehatnya, di masa hidupnya, ini dikenal dengan sedekah jariyah. Sedekah yang dia keluarkan, apakah itu untuk membeli tanah kemudian dia wakafkan, apakah dia membangunkan panti asuhan, membangun pondok pesantren dan yang semisalnya, membangun jalan, dia sedekahkan, yang mana sedekah itu tetap terus mengalir, berjalan pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Kata beliau terakhir, yalhaquhu min ba'di mautihi, ini terus mengalir pahalanya bagi seorang mukmin walaupun dia telah mendapatkan kematiannya, walaupun dia telah meninggal dunia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini sebagian yang disebutkan oleh Nabi. Inna mimma, kata beliau, ini hanya sebagian saja. Di sana ada amal-amal yang lain yang sangat bermanfaat, yang apabila kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan, maka kita telah meninggalkan jejak kebaikan bagi orang-orang lain ataupun manusia yang lainnya, yang itu sangat bermanfaat bagi kita tidak hanya di dunia, bahkan nanti ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas ilallahi azza wa jal anfa'uhum linnas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang paling besar manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama membagi amal manusia itu ada dua, ada amalun lazim, ada amalun muta'addi. Amalun lazim adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia, namun manfaatnya berhenti sampai pada dirinya sendiri. Seperti seorang yang mengerjakan sholat, puasa, manfaatnya hanya sampai pada dirinya sendiri. Namun di sana ada amal muta'addi, amalan yang manfaatnya itu tidak hanya pada dirinya, akan tapi bermanfaat bagi orang lain, bahkan bermanfaat bagi orang lain setelah dia meninggal dunia. Maka ini adalah jenis manusia yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, dan amal yang paling dicintai di sisi Allah azza wa jalla, sururun tudkhiluhu 'alal muslim, yakni rasa bahagia yang kau berikan kepada seorang mukmin, rasa bahagia yang kau berikan kepada orang-orang Islam. Maka sesungguhnya di antara bentuk kebahagiaan, di antara bentuk kebaikan adalah ketika seorang muslim memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, memberikan kebahagiaan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, memberikan kebahagiaan kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan secara umum kaum muslimin. Maka ini amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat banyak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat manusia terbaik di sisi Allah dan mengerjakan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.